Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Sahabat beragama Islam, salawat segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya kita diberikan nikmat waktu luang, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu yang diberikan sehingga kita dapat dipertemukan di kesempatan sore hari ini dalam program terbaru, program spesial kami, yaitu dalam program Ustaz Dialog Islam Terbuka. Dan kalau boleh tahu Ustaz, ini Dialog Islam Terbuka itu tentang apa Ustaz? Mengangkat apa sih Ustaz? Ini merupakan program baru yang mencoba menggali permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin khususnya dan manusia secara umumnya dari sudut pandang Islam. Permasalahan-permasalahan yang diangkat dengan sudut pandang Islam. Masya Allah. Nah, kalau untuk edisi di episode kali ini kira-kira tema apa yang akan kita angkat Ustaz? Yang lagi marak dibicarakan, yang lagi ramai dibicarakan Ustaz? Kalau kita boleh melihat ya, sekarang baik di sosmed, di dunia maya, bahkan di dunia real ya, nyata seperti ini, kita tidak bisa meninggalkan satu fenomena yang sedang hangat dibicarakan berbagai kalangan. Kira-kira apa tuh? Kayaknya tentang penyakit itu ya? Itulah tentang suatu wabah yang baru-baru ini melanda ya, hampir seluruh bagian di dunia, khususnya di Indonesia, bahkan di kota Tasikmalaya. Masya Allah. Itu penyakit apa Ustaz? Wabah apa Ustaz? Wah, penyakit Corona. COVID-19 Ustaz ya? COVID-19. Masya Allah. Nah, Ustadz, tentunya dalam bahasan ini kira-kira dengan panas atau dengan maraknya pembahasan yang lagi diangkat ini Ustadz. Nah, kira-kira kalau kita datangin langsung untuk pembicara atau narasumber yang bisa kita pertanggungjawabkan gimana Ustadz? Wah, tentu ini menjadi sesuatu yang lebih eksklusif lagi, memiliki nilai yang lebih. Setiap masalah dituntaskan, dibahas oleh ahlinya. Yang pertama siapa? Insya Allah kita akan mendatangkan langsung dari dokter atau salah satu dokter yang sebagai beliau menjabat direktur di Rumah Sakit Syifa Medina di Kota Tasikmalaya Ustaz. Masya Allah. Baik. Dan itu kita akan nanti bincang-bincang seputar penyakit atau virus corona ini. Baik. Nah, kalau yang satu lagi ada siapa lagi Ustaz? Satu lagi kita akan mendengar dari salah seorang Ustadz yang insya Allah beliau memiliki banyak majelis, banyak berdakwah hampir di seluruh pelosok Indonesia, Sabang sampai Merauke. Masya Allah, pasti sahabat beragama Islam penasaran Ustaz dengan siapa akan kita berbincang. Salah satunya ada juga dokter, juga tadi disampaikan ada salah satu Ustadz yang akan kita berbincang langsung dengan beliau seputar pembahasan kita yaitu tentang Corona. Baik, dan kita simak Dialog Islam Terbuka bersama saya, Rizal Arifin. Dan saya Ihsan Ahmad Ghani, tentunya Dialog Islam Terbuka menjawab setiap persoalan dari sudut pandang Islam. Petuah ulama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah menimpaku rasa sakit yang lebih aku sukai daripada demam, karena sesungguhnya demam masuk pada setiap persendian Bani Adam, dan sungguh Allah akan memberi pahala pada setiap persendian." Petuah ulama. Baik, kembali masih dalam acara Dialog Islam Terbuka menjawab setiap persoalan dari sudut pandang Islam. Bicara mengenai Corona cukup ramai dibicarakan dalam pergaulan di dunia maya,
dalam dunia nyata, baik tingkat dunia, Indonesia, hingga tingkat kota Tasikmalaya. Kira-kira apa yang terkini, berita yang terkini dari corona ini? Sudah berapa banyak korban yang telah didata oleh pihak yang berwenang tentang kasus yang cukup menimpa banyak di negeri-negeri di seluruh dunia ini? Ya, kalau dihitung banyak sih, pasti udah nyebar banget ya, dari media sosial, kemudian dari mungkin SMS broadcast sebagai pencegahan dari pemerintah, tentunya dari Kemenkes, kemudian dari BNPB. Nah, mungkin ini yang menjadi semakin ramainya, apalagi ditambah dengan kadang kita nemuin nggak tahu sih saat itu berita benar atau berita hoax, kadang di Facebook atau di grup WhatsApp ya kan, keluarga atau gimana, tentang yang membesarkan corona ini, tapi pada intinya itu malah membuat panik masyarakat, Ustaz. Nah, inilah bahayanya ketika sebuah fenomena, sebuah peristiwa kemudian dibumbui dengan adanya hoax. Nah, bagaimana kita agar terbebas atau terlepas daripada hoax yang ada sehingga bisa memahami, menghadapi wabah yang sedang terjadi ini dengan sikap yang benar, baik menurut kesehatan, begitu juga menurut syariat Islam. Masya Allah. Ya udah, Zat, kita akan langsung bahas saja, tentunya dengan berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita sudah hadir tentunya di kesempatan sore hari ini, dan kita akan masuk di segmen 3, akan berbincang langsung dengan salah satu dokter terlebih dahulu dari Rumah Sakit Syifa Medina, yakni Dr. Teguh Agus Santoso, yang akan kita berbincang langsung di segmen 3. Tentunya dalam tema kita di episode kali ini yaitu ada apa dengan corona? Ada apa dengan corona, Ustaz? Setelah yang berikut ini. Petuah ulama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah menimpaku rasa sakit yang lebih aku sukai daripada demam, karena sesungguhnya demam masuk pada setiap persendian Bani Adam, dan sungguh Allah akan memberi pahala pada setiap persendian." Petuah ulama. Kembali lagi di Dialog Islam Terbuka, menjawab setiap persoalan dari sudut pandang Islam. Baik, sahabat Media Islam, sekarang kita akan langsung berbincang dari pembahasan seputar virus corona bersama dengan salah seorang dokter dari Rumah Sakit Syifa Medina Tasikmalaya, ini Dr. Teguh Agus Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Dok. Gimana, Dok, kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat, Dok ya. Dok, maaf, Dok, tadi kita menyinggung sedikit ya untuk salaman kita tidak apakah sampai sebegitu parahnya dari pencegahan virus corona ini sampai harus kita menjaga untuk bersalaman, atau mungkin sekaligus dijelaskan tentang virus corona itu sendiri, Dok? Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona. Jadi virus ini memang daya tularnya cukup tinggi. Jadi kenapa saya memberikan salam seperti ini? Ini sepertinya sudah harus menjadi kebiasaan. Karena memang penularan yang paling penting itu dari kita istilahnya berkerumun dengan banyak orang. Jadi yang harus kita lakukan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu singkatannya J, H, dan D. J, H, dan D. Apa itu, Dok? Yang pertama itu J itu adalah jaga kebersihan tangan. Kemudian H itu hindari kerumunan. Yang kedua, dan yang terakhir memang agak berat, itu di rumah saja. Di rumah saja. JHD. Baik. Masya Allah. Jadi sampai sebegitunya sahabat beragama Islam ya, untuk menjaga tentunya penyebaran dari virus corona, ada tadi satu rumus ya, yang dijelaskan oleh dokter adalah JHD. Jaga jarak ya, Dok ya. Kemudian hindari kerumunan dan di rumah saja. DRS.
Baik, itu tadi dari makanya kenapa tadi dokter dengan kami di sini tidak bersalaman, Masya Allah. Nah dok, kalau untuk dari virus corona sendiri, dari segi keilmuannya, dari segi kesehatannya, sebenarnya ini virus apa sih dok? Boleh mohon dijelaskan? Jadi virus corona itu sebenarnya banyak sekali. Jadi virus yang menyerang daerah hidung sampai ke tenggorokan, paru-paru, bahkan sampai ke saluran pencernaan. Jadi ada yang dinamakan, kalau yang sering kita alami namanya flu biasa. Flu biasa. Itu disebabkan oleh rhinovirus. Rhinovirus. Rhino itu hidung, virus adalah penyebabnya. Jadi virus yang menempel di hidung. Itu biasanya berjenis yang biasa disebut Pictonavirus. Biasanya virus-virus flu, salesma namanya, atau influenza, ya, atau batuk pilek, itu seperti itu. Nah, yang corona ini itu dinamakan corona berasal dari kata Crohn. Mahkota. Jadi ketika diperiksa di mikroskop itu memang seperti mahkota. Mahkota bentuknya virusnya dok ya? Jadi namanya corona. Nah, corona itu banyak sekali. Keluarganya itu dok ya? Iya, jadi keluarganya itu ada 4, ya. Ada alpha corona, kemudian yang kedua beta corona, yang ketiga delta, dan yang terakhir adalah gamma corona. Nah, yang menyerang seperti yang sekarang ini itu salah satu dari beta coronavirus. Masya Allah, dok. Sepertinya kita akan jeda terlebih dahulu dok. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Insya Allah kita akan berbincang-bincang lagi masih dalam pembahasan virus corona dalam dialog Islam terbuka. Petuah ulama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah menimpaku rasa sakit yang lebih aku sukai daripada demam. Karena sesungguhnya demam masuk pada setiap persendian Bani Adam, dan sungguh Allah akan memberi pahala pada setiap persendian." Petuah ulama. Baik sahabat PD Gema Islam, kembali lagi dalam dialog Islam terbuka. Mohon maaf tadi ada beberapa kendala teknis yang terjadi, dan alhamdulillah kita telah kembali bergabung bersama dengan narasumber kita, Dr. Teguh Agus Santoso. Sebagai narasumber kita akan langsung bertanya-tanya kembali, melanjutkan pembahasan kita tentunya dari COVID-19 atau coronavirus. Nah, dok, tadi dari beberapa keluarga virus corona itu berarti ada macam-macam lagi dok ya. Nah, bisa disebutkan dok, kalau corona ini berarti masuk keluarga yang mana dan bahaya-bahaya apa saja yang bisa ditimbulkan? Ya, yang tadi saya sampaikan seperti corona kan 4 ya, alpha, beta, delta, dan gamma. Nah, yang alpha itu contohnya virus 229E. Kemudian juga ada itu virus apa tuh? Itu virus flu juga sama. Oh, flu juga sama. Bisa mirip-mirip seperti corona juga. Kemudian yang golongan alfa lain adalah NL63. Itu juga sama, alfa coronavirus. Kemudian yang beta coronavirus ada OC43. Ada juga HKU1. Nah, yang sebenarnya masih terjadi dari tahun 2012 sampai sekarang, biasanya jemaah haji yang dapat itu namanya MERS. MERS yang ditularkan melalui hewan unta itu ya? Bukan? Ya, sebenarnya MERS ini seperti flu juga, tapi bisa menyerang sampai ke paru-paru. Dan ini banyak jemaah haji kita yang mendapatkannya. Yang masih terdapat virus MERS ini. Mendapatkan ini. Ini termasuk golongan beta coronavirus. Kemudian ada lagi yang tahun 2003 pandemi juga namanya SARS. SARS betul. Nah, SARS. SARS. Nah, itu SARS, ya. Sebenarnya lebih parah dari virus yang corona COVID yang novel yang sekarang. Jadi yang SARS ini sampai bahkan benar-benar angka kematiannya cukup tinggi. Seperti itu. Tapi kalau berita sekarang yang memberitahu kita bahwasannya kalau corona ini sudah angka kematiannya lebih dari SARS itu, bagaimana dok? Sebenarnya kalau angka kematian SARS itu sekitar 7% pada saat pandemi tahun 2003, sedangkan novel coronavirus
atau disebut juga COVID yang sekarang tren ya, coronavirus disease COVID-19 karena tahun 2019 itu masih di bawah sekitar 5%. Jadi sebenarnya angka kematian ini masih lebih tinggi SARS. Tapi tetap daya tularnya tinggi. Lebih tinggi. Nah, jadi daya tular itu biasanya kita nilai dari angka R0 namanya. R0 itu daya tular si coronavirus COVID-19 itu bisa lebih dari 4, sekian. Jadi kalau itu kita salamannya memang harus seperti jaga. Masya Allah, sampai terhitung seperti itu ya, sahabat Rekomendasi. Jadi memang daya tularnya yang daya tular tinggi. Cuma angka kematiannya memang masih relatif rendah dibanding SARS. Tapi dengan cara-cara itu tadi kita menghambat jalur dari tertularnya virus. Betul, ya. Begitu. Baik dok, nah kalau untuk identifikasinya sendiri dari virus corona ini, karena tadi dokter mengatakan kan hampir mirip-mirip antara sakit flu, kemudian influenza dan sebagainya dengan sakit corona ini. Nah, identifikasi apa yang bisa kita lakukan sehingga kita mengetahui kalau kita atau beberapa orang dekat kita ini sudah terinfeksi dari virus corona, dok? Ya, yang pertama paling penting itu memang harus ada riwayat datang dari tempat yang terjangkit virus tersebut. Jadi ketika demam atau di situ ada batuk ya, demamnya lebih dari 38, batuk, pilek ya. Kemudian ada rasa tidak enak di tenggorokan sampai ke dada, seperti sesak ya, tapi tidak seperti sakit mah ya. Kalau seperti itu dan kita punya riwayat perjalanan di tempat-tempat yang sekarang cukup banyak ya. Yang paling banyak tetap Cina. Kemudian yang kedua adalah Italia. Baru Korea Selatan dan Iran. Tempat lain banyak juga, Amerika, Australia dan sebagainya. Jadi hampir seluruh dunia kena. Jadi kita memang wanti-wanti ketika ada tamu kita datang dari luar seperti itu. Masya Allah. Jadi identifikasinya tadi kalau dia memang sudah demam, batuk, kemudian ada sesak ya dok ya? Ya betul. Dan datang dari tempat terjangkit. Kalau 14 hari setelah datang dari tempat terjangkit tidak ditemukan apa-apa, kita sebaiknya yang sekarang digaungkan di rumah saja. Sementara JDH tadi. JHD tadi. Setelah jaga jarak, hindari kerumunan, kalau bisa di rumah saja. Masya Allah. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya dok. Nah yang selanjutnya dok, kalau memang kita misalkan sudah terjangkit dengan virus corona atau virus corona sendiri ini, apa yang menyebabkan dia sangat berbahaya sehingga kita perlu menjauhinya dok? Ya, tadi yang saya sebutkan daya tular ya, dan ketika beberapa pasien yang rentan, jadi pasien rentan itu cukup banyak, dari mulai anak-anak di bawah usia 5 tahun, kemudian pasien dengan penyakit agak berat misalnya TBC, ada pasien yang penyakit, kalau yang berat juga HIV, AIDS, dan imunitas rendah lain seperti penyakit kanker, dan yang paling berat juga adalah yang lansia, itu yang lanjut usia. Nah itu yang ditakutkan mudah terjangkit virus tadi. Sedangkan yang usia-usia muda seperti kita, ya alhamdulillah bisa terkena, hanya saja kekuatan kita, daya imunitas kita lebih tinggi dibanding yang tadi. Daripada virusnya itu. Nah, jadi kita masih bisa melawan dengan daya tahan tubuh. Iya, betul dok. Nah, daya tahan tubuh ini bisa dibangun dengan berbagai cara, bisa dengan vitamin, suplemen, bahkan dengan kondisi-kondisi yang lain, banyak berwudu. Bahkan ada yang menyampaikan wudunya sampai hidung kita itu bersih. Kemudian yang paling penting juga makan teratur. Jadi sebenarnya kalau virus corona ini sendiri nggak terlalu ini dok ya, nggak terlalu berbahaya, asalkan
kekuatan tubuh kita ini sudah seimbang dengan virusnya dan bisa melawan Insya Allah, virus. insya Allah bisa. Karena memang dari berita sendiri sudah ada beberapa pasien ya, terutama pasien yang sudah terkena bisa sembuh begitu dok ya? Ya betul. Nah dok, nah untuk selanjutnya kira-kira kalau untuk antisipasi agar kita bisa terhindar dari virus tersebut atau mungkin sudah ada di sekitar kita tapi kita agar tidak terkena dari virus corona dok, ada nggak tips-tipsnya dok? Ya, ketika kita sudah mendapati, jadi istilahnya di dalam dunia kesehatan istilah ODP. ODP. Nah, jadi ODP itu orang dalam pemantauan. Jadi orang dalam pemantauan itu tadi yang saya sebutkan, datang dari luar, tidak ada gejala apa-apa dan di rumah saja, itu ODP. Dan satu lagi adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Jadi statusnya sudah pasien. Ada ODP, ada PDP. Nah, PDP ini sudah ada di ruang isolasi. Sudah positif dong? Nah, belum. Oh, belum. Masih PDP, pasien dalam pengawasan. Dan ini yang akan diperiksa oleh laboratorium. Pemeriksaannya bisa melalui swab itu hapusan dari hidung. Terima kasih. Bisa juga swab dari tenggorok, hapusan tenggorok, ya. Ada beberapa bisa juga dari darah. Nanti diperiksa, nanti positif negatifnya memang harus ditentukan secara benar dari laboratorium. Baik dok. Nah itu kalau dari orang-orang yang memang ada riwayat mungkin ke luar negeri atau riwayat orang-orang yang tadi PDP sebagainya dok. Nah kalau dari kita sendiri yang memang kita tidak kemana-mana, kita sudah menjaga hal-hal apa aja mungkin dok yang bisa kalau kita insya Allah dengan kondisi tubuh ya tadi yang saya sampaikan. Nah yang paling penting mungkin kita biasakan untuk cuci tangan. Cuci tangan. Nah, dan yang paling bagus itu sebenarnya menggunakan sabun. Karena amplop atau dinding dari corona ini, si virus ini memang banyak lemak. Terbuat dari lemak dan dia akan luntur ketika kita cuci tangan, terutama menggunakan sabun. Itu mati nggak dok virusnya dok kalau pakai sabun? Virus ini memang agak unik ya. Bisa dikatakan benda mati, bisa dikatakan juga benda hidup. Benda hidup. Jadi bahkan bisa istilahnya di tempat-tempat seperti ini ya, di meja, di kursi, bahkan ada sampai di AC ketika dibersihkan atau di lab, diperiksa lab, AC itu ada di tempat AC ventilasinya itu, gitu ya. Jadi memang ini harus memang hati-hatinya di situ. Jadi dengan cuci tangan itu salah satu mengurangi adanya virus. Ketika setelah cuci tangan bersih, baru kalau misalnya kita sedang batuk, kita menggunakan masker. Nah, mungkin saya contohkan ya maskernya. Bisa tidak bisa cuci tangan dengan sabun saat yang atau benar? Mau cuci tangan dulu, Ustaz? Boleh nih. boleh. Ini contoh tidak menggunakan sabun. Ya. Sebenarnya saya membawa juga sabun, tapi kita harus menggunakan air. Dengan wastafel. Tapi caranya sama. Ini sebagai contoh, Ustaz ya. Nah ini tangan kita harus agak lebar ininya. Kemudian cincin, jam tangan, gelang kalau bisa dilepas ketika mencuci. Nah, di sini tinggal kita pencet kira-kira 2 atau 3 pencetan. Saya boleh langsung praktek dok ya? Silakan. Ya. Setelah kita ini, kalau bisa jam tangan. Harus pakai ini nggak sih dok? Oh nggak usah, nggak apa-apa. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Karena ini bukan keran. Nah kalau bisa jamnya dicopot, jamnya biar sebagai contoh. Sebagai contoh ya. Baik dok. Jamnya dicopot dulu. Kita buka, langsung praktek. Biar adil ya. Adil semuanya. 1, 2, ya. 3. Oke. Nah setelah itu kita usap telapak. Jadi ada singkatannya. Tepung selaci put. T-nya adalah telapak. Nah, hitung 1, 2, 3. Baru punggung. Punggung. Nah, ini sahabat Medicam Islam bisa langsung mempraktekkan. Jadi jempolnya bisa kena di sini. Gitu ya. Telapak 3 kali juga. 3 kali juga. Ini juga sama punggung yang ini. Balik sini ya. 3. Pung. Baru sela. Sela. Nah, ini sela. Tadi udah ya. Iya.
tepung, sela udah, ci, kunci. Kunci. Nah ini kunci seperti ini, Ci ya. Ya, 3 Kunci kali, ya? 1, 2, 3. Baru pertama putar. Nah, putar jempolnya ikut ke sini putar. Oke. Belakang. Putar ya. Belakang ya. Ya, satu lagi 3 kali juga Betul. Nah, putar yang terakhir adalah dengan kuku kita ujung, tapi putar di telapak. Ini. Ya, 1, 2, 3. Allah. Ya, 1, 2, 3. Ini cara mencuci tangan yang benar. Setelah ini, kalau bisa jangan banyak pegang-pegang lagi. Kecuali mungkin kalau mau masang jam, ya seperti itu. Nah, kalau menggunakan sabun hampir sama, hanya saja waktunya lebih lama. Kalau tadi kurang lebih 20 detik paling sedikit. Nah, kalau dengan menggunakan sabun itu 40 detik. 40 detik. Nah, ketika menggunakan sabun harus menggunakan tisu Untuk mengeringkannya. mengeringkannya. Kalau ini sudah langsung kering. Langsung kering, betul dok. Dan kalau menggunakan sabun, kalau bisa setelah cuci tangan tidak menciprat-cipratkan. Nanti kuman yang dari atas bisa turun ke bawah. Jadi bayangan seperti ini ya. Perlu ilmu. Jadi seperti ini saja cukup, Iya. tinggal ambil tisu, baru dan tutup keringkan. kerannya pakai tisu. Seperti itu. Insyaallah. Nah, itu salah satu cara dengan cuci tangan. Yang lain pakai masker. Nah, masker ini Boleh. adalah mungkin bisa dibagi. Wah, kita pakai dapat masker ini Silakan. lagi mahal, Dok ya. Ini barang mahal. Barang mahal ya. Barang langka. Nah, ini masker ini Ya. sudah tahu ya caranya ya. Wah. Jadi yang di depan adalah hijau, yang ada di dalam kita adalah Berwarna putih. putih ya. Baik. Jadi ini absorben, yang ini Absorben. bisa menangkal percikan. Nah, jadi intinya setelah ini namanya masker bedah. Sebedah. Nah, masker hijab juga sama seperti ini. Kita pasang, hidungnya harus menempel di besi yang ada di sini. Ya, masuk ke telinga, tinggal diikat. Ya, diikatnya biasa aja, ikat hidung. Tali hidup ya. Ya, seperti itu. Nah, ini cara menggunakan masker. Nah, masker ini kalau bisa hanya digunakan untuk yang batuk, yang sakit, batuk, pilek, bersin. Pakai ini. Jadi yang sakit yang pakai dok. Kalau tidak ada batuk, pilek, bersin, sebaiknya jangan. Karena masker barang langka, mereka yang membutuhkan seperti itu. Nah, kalau masker yang dari kain sendiri itu sebenarnya bisa mencegah nggak sih dok? Iya, masker yang dari kain, mohon maaf, kita copot dulu ya. Masker dari kain itu sama dengan kain yang di dalam, namanya absorben. Jadi memang harus segera dicuci setelah kita batuk, pilek, dan sebagainya, sehingga tidak menjadi tempat menularkan virus juga ya. Kalau ini kan bisa langsung buang. Ini dibuang. Nah, kalau itu dicuci dengan dengan sabun biasa ya, mencuci. Masya Allah. Jadi untuk yang tidak terindikasi ada batuk, Ya. ada ini Sebaiknya sih antisipasinya gimana? tadi yang penting Tetap cuci yang tangan. Cuci tangan. Ya. Kalau yang batuk, Betul. bersin, pilek, ini, tapi pakai ini harus cuci tangan dulu. Oh iya. Dengan cuci tangan model yang tadi ya dok ya? Cuci Baik. tangan dulu baru pakai ini. Oke. Seperti itu. Masya Allah. Udah dapat ilmu baru kita nih. Ilmu baru nih saat untuk kita pakai tadi sanitizernya. Tapi panjang banget ya dok ya. Tadi telapak, punggung, Tepung, sela, Tepung, kunci. kunci, puput. put. Put. Oke, baik. Semoga tentunya sahabat Beragama Islam dapat bermanfaat mempraktekkan langsung untuk cuci tangannya baik dengan sanitizer ataupun dengan sabun, ya. Masya Allah. Maaf dok, kalau untuk sabun sendiri, apakah ada sabun khusus atau boleh Ya, sabun mandi? Jadi sabun bebas, sabun biasa. cair, sabun mandi, sabun batang ya maksudnya. Bisa juga kalau pakai biasa cuci tangan yang cuci piring. Ya, sunlight. Maaf, Nah, bentar boleh. ya. Nah, jadi itu Sabun boleh cuci juga. Sabun cuci piring ya. Oh, baik. Kan kalau tidak ada sabun, misalnya cuci pakaian, Pakai karena dia deterjen akan ya. melunturkan lemak tadi. Lemaknya, karena memang tadi ya. Itu yang paling Dinding dari Dinding virusnya lebih lemak pada ya. lemak. Masya Allah. Dokter, jazakallah khair. Terima kasih banyak hatur nuhun untuk waktunya di kesempatan Sami-sami, Kak. sore hari ini. Tentunya untuk pelajaran kepada kita semua dari pembahasan virus corona dan juga antisipasi pencegahan. Bahkan dari tadi ada tips atau dok di rumah tadi JHD. JHD. Jihad.
Jihad. Singkatan dari jihad melawan corona. Jihad melawan corona. Masya Allah. Jadi memang 2 minggu atau sekitar 2 minggu ya waktu yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk meliburkan dari bentuk pendidikan ataupun beberapa agenda kegiatan untuk kita jihadi. Masya Allah. Baik dok, setelah ini kita akan berbicara masih seputar corona tentunya bersama dengan narasumber lainnya, tetapi dari sudut pandang berbeda. Ada siapa? Kita akan bersama dengan Al-Ustadz Abu Qatadah hafizahullah ta'ala yang insya Allah akan mengupas bagaimana sikap seorang muslim, sikap kita di dalam menghadapi virus corona. Tetap di Dialog Islam Terbuka, mengupas atau membahas setiap permasalahan dari sudut pandang Islam. Jangan kemana-mana. Masya Allah. Petuah ulama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah menimpaku rasa sakit yang lebih aku sukai daripada demam, karena sesungguhnya demam masuk pada setiap persendian Bani Adam, dan sungguh Allah akan memberi pahala pada setiap persendian." Petuah ulama. Kembali lagi di Dialog Islam Terbuka, menjawab setiap persoalan dari sudut pandang Islam. Masih tema kita di sore hari ini adalah ada apa dengan corona. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Dr. Teguh Agus Santoso tentang virus corona dari tinjauan medis. Dan tinjauan medisnya. Kemudian ada antisipasi. Betul, tadi yang sudah dijelaskan oleh sudah kita praktek juga ya, bagaimana cara membersihkan dan kita masih ingat jihadnya. Jadi kata kunci kita untuk bisa terus ya untuk bertahan. Membantu tentunya pemerintah dan juga kita harus sadar sendiri tentang jihad ini. Baik. Ya, pemirsa sekalian, di kesempatan saat ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang bagaimana sikap menghadapi corona ini bersama dengan Ustadz Abu Qatadah hafizahullah ta'ala yang insyaallah akan membahas corona dari tinjauan Islam. Masya Allah. Baik, ya. Kita sapa dulu Ustadznya. Baik, kita sapa langsung Ustadz. Ya, kami silakan Ustadz. Baik Ustadz, salamnya begini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak makhluk Ustadz. Baik, alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Ya, baik Ustadz, ini tadi kita sudah membahas virus corona dari tinjauan medis. Sekarang kita berganti frekuensi. Yang pertama Ustadz, di beberapa hadis itu ada istilah ta'un. Ana di sini. Apakah ta'un ini bisa dikatakan, apakah corona ini bisa dikatakan ta'un itu bagaimana Ustaz? Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita masih sehat kesempatan sore hari ini, dan ini nikmat yang harus kita syukuri ya. Mungkin tadi kita telah mendengar penjelasan tentang apa itu virus corona ya. Lalu mungkin kita bisa membahas di sini kenapa kita perlu membahas tentang definisi ta'un dan definisi apa itu virus corona. Saya tidak akan menjelaskan tentang itu virus corona, sejarah munculnya, karena bukan kapasitas saya. Saya bukan dokter, tapi mungkin mendengar ya dari para ahli tentang itu. Tapi mungkin sejauh mana urgensi kita membedakan apa itu wabah virus dengan ta'un. Karena di sini ada hukum-hukum fikih yang mungkin nanti juga akan diungkap. Kenapa kita harus paham pembedanya gitu ya? Satu, apakah hukumnya sama gitu? Orang yang meninggal dunia karena ta'un dengan orang yang meninggal dunia karena virus corona. Ini sama atau enggak? Nah, di sini berdasarkan penelitian para ulama, apakah sama ta'un dengan wabah gitu? Kalau corona kan itu istilahnya nama bagian dari virus gitu. Jadi bahasanya apakah sama virus dengan ta'un? Karena virus ini banyak namanya ya.
Nah, di sini para ulama berbeda, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa taun adalah semua penyakit yang sifatnya global, al-muhlika. Dikatakan yaitu al-maradul am al-muhlika, yaitu penyakit yang global. Artinya bukan penyakit global itu kan seperti kalau orang penyakit perut, ya, penyakit jantung ya, itu. Dalam tapi waktu yang sama, ya, dalam waktu yang sama, yang mematikan, maka itu dinamakan taun. Tetapi sebagian para ulama mendefinisikan taun adalah spesifik, artinya lebih khusus, yaitu al-warom awil juruh, yaitu bentuk warom itu bengkak atau bentuk yang dinamakan dengan borok gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang mungkin dikenal dengan lepra atau kusta ya, yaitu yang di dalam sejarah itu berawal seperti di ketiak, kemudian kuku-kuku antara jari-jari, kemudian di badan bengkak, kemudian mecah gitu, pecah, kemudian bisa mematikan. Itu adalah taun, dan itu dalam sejarah seperti itu. Tetapi sebagian para ulama mendefinisikan ya taun adalah virus adalah taun itu. Jadi di sini para ulama ada berbeda pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat yang saya ambil bahwa virus adalah termasuk taun. Cuma kalau masalah definisi nama-namanya, itu kalau dalam saya pandang dalam sejarah, nama itu terkadang dinisbatkan kepada tempat, terkadang dinisbatkan kepada sebuah kasus, dan umumnya para ahli tidak menunjukkan kepada tempat dalam arti untuk menjaga istilahnya itu seperti untuk rasis gitu ya. Makanya sekarang kan corona juga diganti nama dengan COVID-19 itu, karena itu untuk menghilangkan jejak kepada satu negeri gitu kan. Nah, sama juga dulu ada yang dinamakan taun amwas. Taun amwas adalah taun yang terjadi di tempat amwas, namanya adalah bagian dari negara Palestina waktu itu. Maka dinamakan amwas. Amwas itu tempat itu, bukan jenis taunnya, penyakitnya. Amwas itu adalah tempat, tapi menjadi satu nama tentang taun. Itu mungkin yang saya bisa. Menarik, Ustaz. Tadi Ustaz mengungkapkan tentang status ya, Ustaz ya, orang yang meninggal karena taun, apakah sama dengan orang yang meninggal karena corona, Ustaz? Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kembali kan, apakah yang meninggal dunia karena taun sama dengan orang yang meninggal dunia karena corona, atau dibalik mungkin lebih tepatnya? Orang yang meninggal dunia karena virus corona, apakah berstatus seperti orang yang meninggal dunia karena taun? Nah, memang kita mungkin udah sering dijelaskan, dan dalam kalimat singkat kita kan, bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang taun, bahwa Nabi SAW mengatakan dalam hadis, at-taunu ayatul jazri, ya ba'athuhullahu ala ma yasha min ibadihi fayaj'aluhu rahmatan lil mu'minin wa man ma min ahadin minkum waqa'a fi ardin faya'lamu annahu la yusibu illa ma qad katabahullah thumma mata fakana lahu ka ajri syahid. Bahwa Nabi SAW mengatakan taun adalah ayat peringatan Allah. Jadi taun adalah bagian di antara peringatan Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan taun kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah membagi dua di situ. Allah menjelaskan dan dijadikan rahmat bagi orang beriman. Jadi penyakit tapi rahmat gitu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, dan tidaklah seseorang yang berada di satu negeri yang di situ turun taun, kemudian dia bersabar untuk tinggal di tempat itu, dan dia mengetahui bahwa tidak ada yang tertimpa oleh taun kecuali yang dikehendaki Allah, kemudian dia meninggal dunia, maka ia mati dalam kondisi seperti orang yang mati syahid. Itu nasnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang yang dengan virus sama dengan orang yang kena taun? Kembali kepada definisi tadi. Kalau kita mengatakan virus adalah taun juga adalah virus, maka secara umum hukumnya adalah
sama. Dan para ulama hari ini seperti ya ulama-ulama di Saudi Arabia seperti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, kemudian Syekh Muhsin Abbad dan beberapa ulama menyamakan. Dan saya condong kepada pendapat ini bahwa virus sama dengan taun. Tapi kalau berkaitan dengan apakah setiap yang mati syahid, maka tentunya juga berbeda. Dari sisi maaf di sini saya menyampaikan karena ini dalam akidah kita bahwa yang syahid hanya orang beriman. Jadi yang syahid adalah hanya orang yang beriman. Tidak semua yang mati dalam keadaan virus berarti mati syahid menurut pandangan Islam. Tadi ya. Yang kedua dikatakan syahid kalau dia juga meyakini dengan akidah yang lurus, yaitu menimpanya dengan takdir Allah, bukan mengatakan bahwa virus ini sendiri yang menimpanya. Kalau dia meyakini dengan keyakinan yang lurus bahwa menimpanya dengan takdir Allah. Yang ketiga juga dikatakan syahid kalau orangnya sabar. Ketika ditimpa itu tidak, dalam bahasa Sunda, tidak ngarasula, kemudian dia tidak mengupat Allah Ta'ala ya. Kalau dia sabar ketika ditimpa itu, maka derajat dia adalah derajat syahid. Maka Allah A'lam dalam hal ini, orang yang ditakdirkan di antara kaum muslimin di dunia manapun yang meninggal dunia karena virus ini, dia meyakini bahwa itu dengan takdir Allah, kemudian dia meyakini bahwa itu dengan ketetapan Allah, dan dia sabar atas penyakit itu, maka ganjarannya adalah ganjaran mati syahid. Masya Allah ya. Jadi para pemirsa sekalian, menjadi seorang yang mati syahid tetapi dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi oleh Ustadz. Menarik lagi Ustadz, tadi membawakan Ustadz bahwa taun ini merupakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita saat ini kadang ada sebagian masyarakat yang punya atau mengait-ngaitkan, ternyata corona ini merupakan sebuah agenda politik sebuah negara nih Ustaz nih. Bagaimana nih untuk senjata biologis ya untuk pokoknya agenda politik ya, yang berkaitan dengan mungkin bisa ke ekonomi atau yang lainnya. Bagaimana Ustaz pandangan Ustaz tentang masalah ini Ustaz? Pertama bahwa saya sebagai seorang muslim, mungkin dianggap oleh orang lain sebagai dai, diingatkan oleh firman Allah Ta'ala wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Bahwa kita diingatkan untuk tidak berkata kecuali dengan data yang konkret bahasanya, walaupun ayat itu terjemahnya bukan itu, tapi korelasinya bahwa setiap orang itu berbicara harus dengan data yang konkret, tidak boleh dengan hoak. Saya ketika ditanya apakah ini rekayas atau tidak, apa saya bukan bin bahasa itu. Saya bukan bagian itu, tapi Al-Quran mengisyaratkan dan hadis mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang terjadi musibah di alam semesta ini, mau latar belakangnya apa, karena saya bukan kapasitasnya untuk memberikan komentar ini, tapi saya memberikan pesan kepada seluruh kaum muslimin dan sesama asatid, sesama ustadz, dengan pesan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, bahwa kita dilarang untuk memberikan komentar dengan tanpa ilmu yang pasti. Jadi tanpa ilmu yang pasti, tapi ada yang pasti gitu. Bagi seorang dai ada yang pasti, bahwa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taun atau semacam virus ini ibtilaun wa uqubah, bahwa segala sesuatu yang menimpa kepada kita kejadian-kejadian hari ini bukan hanya virus, gempa bumi, gunung meletus, banjir, kemudian tsunami dan semisalnya, itu adalah ibtilaun wa uqubah. Dia adalah ujian dan dia juga hukuman, yaitu ujian bagi setiap orang yang soleh dan hukuman bagi setiap orang yang kufur kepada Allah dan orang yang maksiat kepada Allah. Ya, saya tentunya dalam hal ini berbicara dengan dalil. Allah Ta'ala berfirman, ya, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum. Ini artinya ayat yang jelas bahwa terjadinya kerusakan di bumi dan di lautan dan di daratan itu dengan sebab tangan manusia. Kemudian apa? Tidak ada yang menimpa kepada kalian satu musibah kecuali itu dengan sebab ulah kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam ayat yang lain, ini dalam surah yang ke-40, dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 40, fakullan akhadna bidanbihi, bahwa semuanya adalah dihukum dengan sebab dosa kita. Nah, kemudian Nabi SAW juga telah mendefinisikan ketika kalau kita katakan bahwa virus adalah taun, maka Nabi SAW ditanya tentang apa itu taun.
Maka Nabi SAW menjawab dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama beliau mengatakan ayatul jazri, yaitu berupa tanda-tanda kebesaran Allah yang berkaitan dengan hukuman. Jazr itu apa? Memberikan balasan. Ya, hukuman kepada hambanya ketika hambanya jauh kepada Allah Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menjelaskan bahwa taun itu salah satu apa? Wahzu a'daikum minal jinni. Bahwa Nabi SAW mengatakan taun itu adalah wabah yang bisa disebarkan juga dengan jin. Jadi kalau ini hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, bahwa memang ada virus yang nanti disebarkan oleh jin, makhluk, dan itu perkara yang gaib. Kita beriman seperti apa ya? Kalau tadi mungkin dalam sisi kedokteran, sisi ilmiahnya bahwa virus itu menular dengan ilmiah itu tidak diingkari. Tapi dari sisi yang lain ada sebab-sebab syar'i, yaitu bahwa jin itu menyebarkan seperti penyakit yang lain kan, seperti mungkin jin menyebarkan penyakit lewat tukang sihir ya, seperti pelet, kemudian apa? Santet ya. Kemudian yang lainnya, kemudian jin juga bisa menyebarkan penyakit taun. Penyakit taun. Jadi ini sangat jelas itu. Jadi dalam arti orang mukmin beriman, orang mukmin itu ukubah dan ujian. Dan kita tidak perlu mendefinisikan yang mana yang namanya ukubah, yang mana yang namanya ujian. Untuk yang siapa? Harus dilihat kitanya gitu. Kalau kita adalah melihat orang soleh, ya berarti itu adalah ujian. Tapi kalau kita ingat kepada banyak dosa, bahwa setiap yang menimpa pada kita adalah berkaitan dengan dosa kita. Baik, insya Allah ya. Ini mencoba bagaimana meluruskan ya, bagaimana mengurai benang kusut yang terjadi tentang simpang siur ya, tentang corona ini. Dan tadi alhamdulillah Ustaz sudah menjelaskan kepada kita tentang beberapa keterangan dari dalil ya, yang mudah-mudahan bisa menjadi apa? Penjelasan untuk kita semua. Baik Ustaz, selanjutnya salah satu antisipasi yang dikeluarkan dari pemerintah itu ada yang namanya lockdown Ustaz. Jadi untuk meminimalisir penyebaran virus itu, maka ada antisipasi untuk tadi ya, kita punya jurus jihad. Salah satunya adalah jihad Ustaz. JHD. Gimana tuh? J-nya jaga jarak. Jaga jarak. Hindari kerumunan. Hindari kerumunan. Di rumah saja. Di rumah saja. Satu lagi Ustaz, harus ada tambah S. Sabar. Sabar. Masya Allah, perpaduan. Jihad ya. Jihad. Baik Ustaz, silakan Ustaz untuk tentang lockdown. Berarti ini jauhi keramaian dan di rumah saja nih Ustaz. Lockdown ya. Lockdown. Atau dalam istilah kita sterilisasi atau mungkin karantina ya. Apakah yang dilakukan oleh mungkin kita ya, Saudi Arabia, negara-negara Islam, kita juga mungkin di berbagai daerah melakukan lockdown. Apakah ada tuntunan dalam sejarah Islam gitu ya? Betul. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan jawab dua sisi. Sisi yang pertama, Al-Quran itu telah mengajarkan bagaimana kita sehat gitu ya. Al-Quran secara global, walaupun Quran bukan kitab kesehatan ya, tapi Al-Quran telah membimbing secara global bagaimana sehat. Yang pertama, Islam itu mengajarkan, dan Quran dan hadis mengajarkan, orang yang sehat wajib menjaga sehat. Jadi orang yang sehat harus jaga sehatnya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa in kuntum mardo aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ya, artinya kalau orang sedang safar, ya itu boleh buka. Kenapa buka ketika safar? Salah satunya supaya tidak sakit kan itu. Jadi kalau dalam kondisi sehat, jaga kesehatan. Yang kedua, orang yang sakit harus berobat gitu. Jadi orang yang sakit dianjurkan berobat. Mana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana minkum an fi ra'sihi", di dalam berkaitan dengan haji, barang siapa yang punya sakit atau di kepalanya itu ada kutu atau ada borok gitu ya, maka boleh orang itu mencukur rambutnya sebelum tahallul gitu. Kenapa? Menunjukkan apabila ada penyakit harus dibuang. Bahkan boleh melakukan apa yang dilarang dalam syariat gitu. Ya, mungkin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang udah pernah haji, yang udah pernah umroh, tahu tidak boleh kita mencukur rambut sebelum tahallul. Tapi kalau ditakdirkan di kepala kita ada penyakit,
ya seperti borok atau kutu, maka boleh kita mencukur rambut sebelum tempatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu orang yang sakit harus berobat. Yang ketiga yang dinamakan istilah kita preventif, yaitu pencegahan. Ya, maka pencegahan itu bahwa syariat Islam mengatakan orang itu boleh tayamum ketika dia sakit. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jahadukum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Orang ada air, tapi kalau dia menggunakan air akan sakit, maka di saat itu dia boleh untuk bertayamum. Nah, di sini preventif. Jadi kalau berkaitan dengan kaidah umum yang dilakukan oleh negara-negara gitu, sekarang termasuk juga Indonesia, lockdown dan semisalnya, itu dalam kaidah syariah. Nah, tapi kalau kita berbicara spesifik, kalau ini kan istilahnya kesehatan umum, spesifik berkaitan dengan penyakit taun, adakah sejarahnya lockdown gitu atau tidak? Ada. Karena hal ini bahwa Nabi SAW mengatakan idza sami'tum fi ardin fala tuqaddimuhu. Bahwa Nabi SAW mengatakan kalau kamu mendengar taun di satu negeri, maka janganlah kamu mendatangi tempat itu. Dan jika kamu berada di tempat tersebut, maka dilarang keluar dari tempat itu. Nah, para ulama mengatakan hikmahnya apa? Mungkin begitu luas hikmahnya, tapi waktu yang singkat saya mengatakan salah satu hikmahnya supaya tidak ada penularan. Jadi kenapa orang yang di satu negeri yang dia bersih, tidak ada indikasi mungkin penyebaran virus, dia tidak boleh datang ke tempat yang ada virus. Artinya di situ orang tidak boleh mencelakakan diri ke tempat yang ada wabah. Kemudian di tempat yang ada wabahnya, orang disuruh sabar di sana. Kenapa orang disuruh sabar di sana? Karena supaya tidak menularkan ke tempat lain. Jadi secara kaidah umum ada. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala telah memberikan gambaran yang sangat cerdas sekali, bahwa ketika orang mengatakan sekarang umpamanya, apakah kita menghindar dari virus corona itu tidak menerima takdir? Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau kita diberikan ada 2 lahan tanah gitu. Sekarang Ustaz Rijal mau nanam tanah, Pak Dokter mau nanam gitu ya. Di sini ada tanah nulendo orang Sunda gitu ya, tanah yang gembur. Ini tanah yang tandus. Kira-kira antum akan nanam tanaman di yang mana? Yang digembur Ustaz ya. Gembur. Apa antum mengatakan saya mah karena takdir wae gitu? Apakah mungkin kita akan nanam di tempat yang apa? Tandus. Yang tandus enggak ya? Berarti di sini menunjukkan bahwa beriman kepada takdir dibarengi dengan menempuh sebabnya. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berbeda dengan Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau diperintahkan untuk datang menemuinya, maka beliau mengatakan saya berada di daerah Taun dan rakyat saya harus selamatkan, sehingga beliau pun meninggal dunia waktu itu. Nah, tapi sejumlah para sahabat ya, termasuk di sini adalah Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, dan di sini sesuai dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Taun ini seperti api menyala, maka selamatkanlah. Maka di situ para sahabat itu pergi ke gunung, ke satu tempat gunung yang selamat, sehingga mereka menyelamatkan diri dan tidak berada di tempat yang tadi gitu. Di tempat yang tadi. Jadi kalau dalam bentuk sejarah, apa yang dilakukan oleh kita hari ini, mungkin bentuk pemerintah dan sebagainya, itu dalam bentuk sejarah, dan itu adalah dibenarkan dalam syariat Islam. Baik, Masya Allah Ustaz, terima kasih, ini uraian yang Masya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Terlebih di baru-baru ini Ustaz, ada kesan ketika misalkan pemerintah melakukan sebuah kebijakan, umpamanya boleh untuk tidak sholat Jumat, boleh untuk tidak sholat jamaah, kadang-kadang dikaitkan dengan apa? Wah, ini bukan orang yang tawakal gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz ini menanggapi untuk meluruskan tentang ini? Ini? Ya, kita harus senantiasa pertama memahami syariat Islam, memahami dalil dari semua dimensinya, artinya dari semua sisinya. Dalam kaidah Islam itu al-jam'u bainal adillah, menggabungkan dalam semua dalil. Jadi ketika kita berbicara tentang menempuh sebab, kemudian menempuh cara-cara dalam penelitian ilmiah, kedokteran, kemudian dalam syar'i, bahwa kita diperintahkan 2 sisi dalam kaidah kita. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah berarti cacat tauhidnya. Orang yang tidak menempuh sebab syar'i ataupun kauni, maka sebab dia cacat dari pemahaman syariatnya.
Kan di sini kita tidak boleh mencacati tauhid, tidak boleh mencacati syariat. Dalam arti kita diperintahkan bahwa tidak ada yang terjadi kecuali dengan takdir Allah. Nah, sering dikatakan mungkin semua orang yang terjangkit atau terkena dengan virus corona itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Betul, kita beriman dan wajib kita beriman bahwa kita meyakini tidak ada yang terkena virus corona ataupun yang lainnya dengan nama-nama yang lainnya kecuali setelah ditulis di Lauhil Mahfuz. Maka kita juga tidak terlalu tidak terlalu ketakutan gitu ya, karena semuanya telah ditakdirkan. Tapi beriman kepada takdir, wajib beriman kepada syariat. Syariat menganjurkan kita menempuh sebab kesehatan. Dalam arti kaidah-kaidahnya itu disebutkan. Kalau ada virus atau ada ta'un di satu daerah yang tersebar, maka kita tidak boleh masuk. Berarti itu penjagaan, namanya preventif. Apabila yang ada di tempat itu, maka ini pun bermacam-macam. Ini kalau dalam fikihnya berbeda ya. Ya, karena hukum fikih itu tidak main comot-comot sedikit. Sekarang umpamanya orang di Wuhan, maaf ya saya sebutkan, maaf ya kalau itu mungkin menyebutkan daerah, tapi kan udah tempat itu di Wuhan. Nah, orang di Wuhan itu ada berbagai macam. Ada asli orang Wuhan, ada pendatang. Nah, hukum keluar dari tempat itu hukumnya seperti apa? Kalau dia asli orang Wuhan, maka hukumnya beda dengan orang yang bukan Wuhan. Satu. Yang kedua juga perlu kita tahu, karena hukum fikih ini tidak begitu, harus melihat dari lain. Kalau kita berada di satu tempat, nah kita terjangkit atau enggak? Kalau kita tidak terjangkit, boleh enggak keluar karena takut besok terjangkit. Maka secara kaidah usul, wallahu alam, ini boleh. Jadi tidak selamanya orang yang ada di tempat kemudian dia diam untuk menunggu virus itu datang. Kalau dia udah terjangkit, maka dia tidak boleh keluar karena akan menularkan virus yang lain. Tapi kalau ditakdirkan orang itu masih steril, masih selamat, maka mencari tempat yang selamat itu tidak mengapa. Artinya bahkan lebih bagus. Kalau orang Indonesia yang sedang belajar, sedang bekerja di sana, kemudian terjadi wabah, maka keluarnya itu dituntut itu. Jadi di sini hukum fikih itu tidak sepotong-sepotongnya, saklek ya, harus dipahami dari berbagai dimensi. Baik, Ustaz. Diskusi kita semakin menarik. Tentunya. Kita akan kembali setelah jeda. Bagaimana tuntunan Islam dalam praktek fikih ya, praktek syariah? Konon di kita ini ada beberapa berkaitan dengan kebijakan, ibadah-ibadah yang muncul ya, kemudian sangat populer di tengah-tengah masyarakat kita, kaum muslimin, untuk menghadapi corona ini. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Petuah ulama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah menimpaku rasa sakit yang lebih aku sukai daripada demam, karena sesungguhnya demam masuk pada setiap persendian Bani Adam, dan sungguh Allah akan memberi pahala pada setiap persendian." Petuah ulama. Baik, kembali lagi di Dialog Islam terbuka. Mengupas setiap persoalan dari sudut pandang Islam. Tentunya masih di episode kali ini Ustadz, yaitu episode ada apa dengan corona. Masya Allah. Baik, tadi kita telah banyak menyimak pemaparan dari dua narasumber kita, dari Pak Dr. Teguh dan dari Ustaz Abu Qatadah tentang berbagai hal berkaitan dengan corona, dan kita akan lanjutkan masih banyak hal-hal yang perlu kita gali dalam timbangan syariah dari pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah. Terutama pembahasan tentang fikih tentunya Ustaz, ibadah-ibadah yang kemudian dengan kebijakan juga pemerintah yang diambil tentang lockdown ini. Betul. Dan tentunya sahabat Medigema Islam bisa mengikuti dari interaktif tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung baik kepada Ustadz tentang permasalahan corona ataupun kepada dokter, bisa menghubungi atau mengirimkan pertanyaannya melalui SMS di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat melalui SMS di nomor 0811-2425-255. Silakan Ustadz. Ya, Ustadz, kita kembali masih membahas beberapa permasalahan yang berkaitan atau dalam tinjauan syariat Islam. Ada sebagian masyarakat, Ustadz,
ketika terjadi wabah corona ini melakukan sholat tolak bala, atau ada juga yang melakukan kunut nazilah. Bagaimana saat sesungguhnya dalam timbangan Islam tentang dua hal ini? Insyaallah ini tabah ini. Berkaitan dengan sholat ya, sholat kunut. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selalu saya minta maaf di sini karena sebagian masalah ijtihadiyah. Artinya sifatnya adalah perbedaan yang mungkin juga akan terjadi gitu ya dalam masalah-masalah sebagian masalah fikih. Pertama, kalau berkaitan adakah sholat tolak bala ya. Mungkin kita tahu ada sholat gerhana, ada sholat istisqa. Ya, sholat gerhana atau sholat istisqa itu berkaitan dengan kejadian besar. Sholat istisqa karena ingin turun hujan, berarti di situ ada musim kemarau, musibah kemarau, maka kita melakukan sholat. Sholat gerhana itu pun karena ada kejadian, yaitu ya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ditunjukkan kepada kita. Ya kalau menurut ya ilmu yang ada kan itu, sains udah diketahui. Nah, cuma di sini apakah seperti gempa bumi, kemudian gunung meletus, kemudian seperti wabah, adakah disyariatkan sama seperti ketika kita mendapatkan musibah itu? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Dan selama saya meneliti tidak ada hadis yang sahih dan tidak ada sejarah yang khusus menunjukkan adanya sholat yang dinamakan dengan tolak bala. Adapun berkaitan dengan masalah kunut, adakah kunut untuk menolak bala? Ya, dalam arti di sini seperti kasus taun atau yang berkaitan dengan virus. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Taala, di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yaitu jumhur ulama yang mengatakan boleh kita kunut dengan nama istilah hari ini adalah kunut nazilah. Kunut yang tujuannya adalah kita ingin menyelamatkan diri, menyelamatkan kaum muslimin dari wabah ini. Dan ini adalah pendapat para ulama seperti Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya, pendapat jumhur. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa tidak ya, untuk taun tidak ada kunut. Kenapa? Dan ini pendapat ulama Hanabilah, pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Apa yang menjadi dasarnya? Bahwa taun ini kan penyakit wabah, tapi yang mati itu adalah dapat ganjaran syahid. Jadi mereka mengatakan tidak mungkin kita menolak satu penyebab yang kita menyebabkan bisa ke surga gitu. Jadi satu penyebab yang menyebabkan kita masih syahid. Nah, tapi yang roji wallahu alam pendapat jumhur ulama yang mengatakan boleh kita kunut. Ya, boleh kita kunut untuk menolak bala atau seperti virus. Nah, adapun pendapat ulama Hanabilah, Imam Ahmad rahimahullah taala yang mengatakan bahwa tidak dianjurkan kunut karena virus atau taun, karena dianggap itu gimana kita kunut padahal mati syahid. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalil ini tidak kuat gitu ya. Kenapa? Karena kita pun kunut nazilah karena musuh. Kan kita tahu kalau kita berada di medan perang kan mati syahid gitu ya. Kita ke medan perang mati syahid. Tapi kita dilarang juga bercita-cita untuk musuh itu menyerang kita. Jadi di sini wallahu alam ya, seperti kita kunut karena ada musibah, kunut karena musuh dan sebagainya, maka di sini juga adalah boleh dari sisi kunutnya wallahu alam. Nah, hanya saja masalah kunut ini wallahu alam apabila telah ditetapkan oleh pemimpin kaum muslimin dengan musyawarahnya ulama. Jadi dalam hari ini tidak dipatwakan oleh sekelompok ustadz gitu. Jadi karena meninjau bahwa ini udah dalam istilahnya ketir apa bahasa ini ya, udah dianggap apa KLB ya kalau bahasa kita itu, udah dianggap sesuatu yang luar biasa, bukan individu mungkin Ustadz Abu Qatadah sendiri berfatwa gitu. Sekarang udah habur kunut nazilah gitu. Nah ini mestinya adalah dari orang-orang yang udah melihat kondisinya gitu. Apakah betul corona di Indonesia ini udah sesampai seperti itu? Nah, adalah ulama, kemudian pemerintah yang udah melihat secara komprehensif, melihat semuanya, bukan fatwa satu ustadz itu Allah alam.
Kemudian Ustaz, masih berkaitan dengan apabila wabah itu berada di sebuah tempat untuk pelaksanaan sholat jamaah dan sholat Jumat, Ustaz. Bagaimana kaifiyah atau apakah ini sudah termasuk rukhsah untuk adanya ya? Seperti itu, Ustaz. Jadi di sini mungkin ada 3, adzan, kemudian sholat jamaah, kemudian sholat Jumat. Kita jawab dari 2 sisi. Sisi yang pertama, mungkin jawaban yang pertama, hukum asal ketika ada musibah kita harus dekat kepada Allah. Oh, Masya Allah. Dalam arti ya Jumat ya harus tegak gitu. Justru Nabi SAW mengatakan tidaklah satu kaum itu meninggalkan Jumat kecuali akan menimpa kepada mereka musibah penyakit hati itu ya. Kemudian Nabi SAW juga mengancam orang tidak berjamaah. Kemudian adzan syiar Islam ya, syiar Islam. Tapi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkinkah kita meninggalkan sholat jamaah atau sholat Jumat atau merubah adzan? Adzan ditambah ya, mungkin walaupun ini jarang dikenal di kaum muslimin ya, shollu fi rihalikum, shollu fi buyutikum. Nah, di dalam hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya bahwa boleh kita ya menambah adzan atau merubah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah menjadi shollu fi buyutikum. Itu ketika wahal. Wahal itu kalau cuaca jalannya becek banget ya, atau hujan. Maka seorang muadzin boleh mengatakan shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum. Nah, maka dalam hal ini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, kita perhatikan ya. Di sini beberapa hukum fikih. Mungkin yang pertama, hukum seseorang boleh nggak meninggalkan sholat Jumat dan meninggalkan sholat jamaah karena virus. Nah, pertama kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah catat ya, kalau orang itu udah terjangkit, kata dokter umpamanya positif tadi, OPD apa sekarang itu? Ya. ODP dan PDP ya. Jadi artinya orang yang dalam pengawasan. Maka seyogianya dia tidak berangkat sholat berjamaah dan dia tidak sholat Jumat. Kenapa? Kaidah umumnya la dirara wa la dirar. Jadi dia tidak boleh memudaratkan orang lain. Bahkan sebagian para ulama berdalil man akala batalan au kaurosan fala yaqrabanna masajidana. Ya. Nabi SAW mengatakan apabila salah seorang di antara kamu memakan bawang putih atau bawang merah atau mungkin karus di Indonesia mungkin agak bau-bau ya seperti daun bawang gitu ya, maka jangan mendekati masjid kami karena akan memudaratkan orang yang lain sholatnya. Maka sebagian para ulama menggunakan fikih aula, komodoi cepat sesunda mah gitunya. Dalam arti kalau gitu orang ya, makan bawang saja disuruh tidak berjamaah karena akan mengganggu yang lain, apalagi orang yang punya virus penyakitnya. Itu artinya di sini individu, maka dia afdol tidak berangkat. Yang kedua adalah orang yang terdapat dalam dirinya was-was. Ini kalau saya ke masjid takut tertular mungkin hari ini. Nah, ini perlu diketahui dulu, apakah pemerintah atau dewan yang berhak menjelaskan memang udah KLB ya. Jadi tidak boleh sekarang dengan alasan hanya takut kemudian ya, kita kan contohnya umumnya di Tasik masih dihitung aman gitu ya. Bahkan mungkin daerah-daerah ya, maaf ya, kalau daerah pesisir gitu nggak ada ceritanya gitu. Kemudian pakai dalil yang tadi gitu ya, nggak boleh gitu. Jadi kalau orang rasa takut itu harus benar dulu ada penjelasan gitu bahwa udah terjadi dan wabahnya udah muhakkok gitu, apa betul-betul realitas ya, faktual gitu. Itu jadi ini kalau berkaitan dengan apa? Dengan individunya. Nah, sekarang ketiga adalah berkaitan dengan pemerintah. Nah, pemerintah boleh nggak mungkin satu daerah ya ulamanya atau pemerintahnya mengcancel, bukan mengcancel apa? Bahasanya apa? Artinya mentidakadakan sholat berjamaah atau sholat Jumat karena telah terjadi wabah. Nah, maka di sini wallahu alam boleh, tapi dengan syarat. Pertama, muhakkok. Dalam arti betul-betul terjadi, faktanya nyata gitu. Jangan ini masih don ya, masih belum jelas gitu kan. Harus jelas dulu. Dan itu tim ahli bukan usada bukotadah yang itunya.
Ustaz Abu Qatadah ini kalau ditanya hukum fikihnya akan menjawab, tapi kalau faktanya dokter, ahli gitu ya di situ. Kalau dikatakan udah benar bahwa ini adalah KLB, maka di situ boleh umpamanya menganjurkan untuk sementara tidak ada sholat berjamaah dan tidak ada sholat Jumat. Tapi untuk sholat berjamaah, maka semestinya ada di masjid itu yang adzan, dan di masjid itu minimalnya ada imam. Dalam arti muadzin dengan imam dia ada gitu. Dan ini karena hukum sholat berjamaah itu adalah fardu ain menurut sebagian para ulama, fardu kifayah menurut sebagian ulama. Berarti kalau ada imam dengan muadzin itu di masjid, maka cukup kaum muslimin. Nah itu. Jadi ini fikihnya. Adapun kalau ditakdirkan tidak ada sholat Jumat, maka kaum muslimin wajib mengganti duhur 4 rakaat. Jadi tidak bisa Jumat di rumah ya di situ. Tapi wajib diketahui dulu bahwa muhaqqaq gitu ya. Artinya tidak sekarang karena ketakutan yang belum jelas kemudian itu ya tidak boleh. Itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Harus muhaqqaq. Dan yang berbicara ini harus yang kompeten. Artinya betul-betul ahlinya gitu. Telah memberikan penjelasan seperti itu. Ya. Wah, Masya Allah ya. Luar biasa. Ini sudah dibedah dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang, bagaimana sisi akidahnya, kemudian sisi fikihnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang telah masuk untuk ditujukan kepada sudah ada Ustaz pertanyaan dan yang masuk dokter. di kesempatan sore hari ini. Kita akan coba bacakan 1 atau bahkan 2 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Wahdi di Sambas, Kalimantan Barat. Masya Allah. Ustadz mau bertanya, untuk penyakit corona apakah ada doa tertentu Ustadz untuk menjauhkan penyakit ini dan dibacanya dalam sholat atau boleh di luar sholat? Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau doa untuk coronanya tidak ada redaksi doa untuk corona. Tapi adakah zikir untuk menyelamatkan diri dari penyakit? Adakah zikir yang menyelamatkan dari semua musibah? Jelas ya bahwa Islam itu agama yang universal. Zikir itu ada 2. Ada zikir yang mutlaqah, zikir yang mutlak. Artinya orang mukmin itu kalau sering baca Quran, baca tasbih, baca takbir, baca tahlil, maka Allah akan menjaganya. Ini adalah zikir yang mutlak, ya. Artinya orang yang membaca Al-Qur'an syifa, kan Quran itu adalah obat gitu ya. Obat. Berarti setiap orang yang membaca Al-Qur'an dan sering membaca Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan penjagaan. Ya, itu. Kemudian yang kedua, zikir juga yang mutlak adalah ibadah, itu kan zikir. Ya, ibadah adalah zikir. Salat. Ya, tadi saya ada pertanyaan dari sebagian Ustadz gimana katanya saum Senin Kamis supaya fisiknya lebih kuat, lebih baik tidak puasa atau mungkin hari ini puasa? Ya, maka saya katakan bahwa berpuasa insya Allah akan memberikan kekuatan itu untuk menolak bala gitu kan, menolak bala. Jadi di sini banyak ibadah, banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua ada zikir yang muqayyad, zikir yang memang dialamatkan tertentu. Satu zikir yang afdal bagi kita adalah membaca zikir yang redaksinya bismillahi alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini dibaca pagi dan petang. Setiap pagi 3 kali, petang 3 kali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yadurru syai'. Tidak akan ada yang memudaratkan dia sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, setiap kita akan tidur, membaca ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad, membaca muawwidataini, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian mengusap badan kita apa yang kita mampu. Maka Nabi SAW mengatakan tidak akan dimudaratkan malam itu dengan semua apapun, termasuk mungkin kalau ada orang pelet, orang santet, kemudian menyebar, ini akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita banyak kita membaca doa setiap keluar rumah ya. Kita mengatakan bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Maka ini pun salah satu zikir yang sangat berharga untuk kita semua. Kemudian kita berdoa, salah satu doanya adalah Allahumma inni, kalau untuk pribadi, inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah, dan zikir yang lain. Tapi tidak ada redaksi yang itu
Iya. Atau kita menyebutkan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa apa? Ya Allah selamatkan saya dari virus corona, boleh gitu ya. Disebutkan namanya ya tidak mengapa gitu. Ya Allah. Ya. Baik, jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya dan semoga tentunya menjadi kejelasan untuk penanya dari Bapak Wahdi. Nah, pertanyaan selanjutnya ini buat dokter mungkin ya. Dok, ini pertanyaannya, apa benar jarak aman dengan penderita corona atau beberapa masyarakat ini ada yang mengatakan lebih dari 1 meter? Apakah memang 1 meter itu jarak aman atau memang virusnya juga bisa terbang, Dok? Seperti itu. Jadi ada penularan yang dinamakan droplet. Droplet itu keluar dari bersin dan batuk. Memang batuk ini tidak batuk yang kita sengaja memuntahkan di depan orang. Iya. Ya. Tapi dia batuknya seperti ini, atau bahkan ada yang seperti ini pun batuk. Itu jarak 1 meter memang ada droplet, percikan. Percikan. Seperti itu. Percikan. Percikan ini ada yang menempel di bawah, daerah bawah, ada juga yang masih mengambang di udara. Nah, ini yang memang menjadi apa ya, yang dinamakan daya tular si virus ini yang sangat. Jadi karena bersin itu, Dok ya, droplet, bersin, percikannya, batuk juga droplet namanya. Makanya jadi jarak amannya itu sekitar 1 meter paling minimal. Masya Allah. Baik, jazakumullah Jadi khair. kita harus menjaga jarak. Siap dokter, insya Allah kita akan praktekkan tentunya juga dengan tadi praktik CHD-nya ditambah S dengan sabarnya Ustaz. Dan tidak terasa Ustaz, sudah 1 jam lebih kita bersama di kesempatan sore hari ini membahas tentang ada apa dengan corona dalam dialog Islam terbuka. Dan tentunya ditemani dengan dua narasumber kita, ada Dr. Teguh Agus Santoso dan juga Al-Ustadz Abu Qatadah Hafidhullah Ta'ala yang membicarakan corona dari segi Islam, Masya Allah, ada dari segi fikih Islamnya. Dan tentunya ikhwan Islam, sahabat Media Gema Islam, kita bisa mengambil faidah yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini, tentunya dari kacamata kesehatan atau keilmuannya tentang virus corona ini. Yang menjadi bahayanya adalah kecepatan penyebarannya, Dok ya, sehingga kita harus diwanti-wanti dan terus diberikan himbauan oleh pemerintah baik Dinas Kesehatan ataupun BNPB untuk mencegah penyebaran virus ini dengan tadi ada cuci tangan dengan benar sudah dijelaskan oleh dokter, kemudian ada dari tentang tips yaitu JHD atau menjaga jarak, kemudian hindari keramaian serta di rumah saja. Dan tambahannya tadi adalah sabar bagi kita untuk menghadapi virus ini. Dan mungkin ada dari Ustadz bisa kita ambil istifadah dari kacamata Islam. Baik, kami sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada jazakallah khair kepada Pak Dokter dan Pak Ustadz yang telah mengupas tema kita di sore hari ini, ada apa dengan corona dari berbagai sisi. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan kita semakin beristiadah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita, amal soleh kita sebagai bentuk mengamalkan hadis Nabi, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Para pemirsa, sebagai penutup, corona memang mematikan. Tetapi perlu diingat, jalan kematian bukan hanya corona. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.